Ini anak mau cerita Ustadz. Ya. Berapa hari yang lalu, ya kira-kira 10 hari yang lalu lah, kurang lebih dikit. Itu kalau antum kan udah kenyang nih makan yang begini-beginian. Cuma anak kan yo sesekali sih pernah, cuma nggak sering lah. Ada postingan di IG itu Ustadz. Ada salah satu ikhwan itu yang kemudian foto anak dipasang. Di sampingnya ada tulisan Kitabut Tauhid gitu ya, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Kitab ma'ruf ini antum tahu juga. Nah, sudah kemudian tulisannya gini Ustadz. Hati-hati ikhwan gitu ya. Jangan tertipu dengan pembahasan kitab tauhid dari Ustadz ini gitu kan. Kemudian di bawahnya termasuk nama antum di tag Ustadz. Wah, ini keren ini. Ana mau nama antum di tag. Karena beliau ini dekat dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang di tag Ustadz Abdullah Hadromi, Abu Basam Omar Mita, dan di bawahnya ada UAS gitu. Nah, kira-kira kalau antum Ustadz ngadepin yang gini-gini bagaimana? Karena mereka dalilnya banyak banget Ustadz, Masya Allah. Termasuk kalimat mereka itu innal arwah junudun mujannada. Jadi ruh itu akan Allah kumpulkan bersama yang sejenis. Innat tuyur ala ashkaliha taqauna. Kalau trik dari antum Ustadz ngadepin yang gini-gini gimana Ustadz? Ini sih pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati Ustadz. Saya sudah selesai dengan masalah semacam itu kalau saya Ustaz. Artinya adalah menghadapi orang yang akan senantiasa menghujat kita, memfitnah kita adalah sesuatu yang wajar. Kalau perjalanan dakwah kita itu mulus, tidak mendapatkan sama sekali gangguan, tidak sama sekali mendapatkan rintangan, justru malah kita itu bertanya sama diri kita, jangan-jangan ada yang salah nih dalam dakwah kita sampai tidak memiliki sebuah rintangan dan tidak memiliki sebuah hambatan. Tapi saya juga teringat kepada sebuah asar, ada sebuah asar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang para ulama atau di dalam derajat hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi tidak sedikit pula yang menghasankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu di antara 5 penghalangnya. Yang disebutkan Nabi siapa itu 5 penghalangnya orang yang beriman? Mukmin yahsyuduhu, mukmin yang hasad kepadanya, munafik yubghiduhu, munafik yang membencinya. Kemudian yang ketika kufar yuqatilunahum, orang-orang kafir yang senantiasa memerangi dan membunuhinya. Wasyayatin tudilluhum, setan yang senantiasa menyesatkan. Wal ahwa tunasiuhum, dan hawa nafsu yang menyeret kita. Ini itu ritmenya selalu akan kita temui dalam kehidupan kita Ustaz. Siapapun itu. Nah, yang terkadang kita akan temui pertama kali itu siapa? Yaitu adalah mukmin yahsyuduna, mukmin yang mereka itu hasad sama kita. Nah, makanya hal semacam itu harus kita nikmati bagian dari penak-peniknya dakwah Ustaz. Kalau dakwah itu gampang, namanya bukan dakwah, itu namanya ngajar kuliah di mata fakultas umum yang mana tidak memiliki hambatan. Kan kita bukan ngajar, kita ini mengajak kepada yang hak. Dan salah satu makna yang hak itu persaudaraan. Saya tuh heran terus terang Ustaz, hari ini itu orang yang mengajak bersaudara itu seakan-akan tidak mengerti sunnah, orang yang ngajak musuhan sama orang yang beriman itu seakan-akan mewakili sunnah. Padahal semua ayat-ayat yang saya dapatkan, semua hadis yang saya dapatkan menyuruh kita saling bersaudara sesama ahlu sunnah, sesama orang yang beriman. Nah, kecuali orang-orang yang telah menyimpang dalam pokok-pokok akidah. Contohnya sebagaimana orang yang mengkafirkan para sahabat, orang liberal, orang pluralisme. Dan orang-orang yang semacam ini yang membuat tulisan kepada antum, ngetek nama antum itu, ngetek nama saya, kadang-kadang lebih sibuk untuk melihat kepada kita, menjatuhkan kita. Tapi orang-orang yang jelas menyuarakan pluralisme, sekulerisme, malah tidak pernah mereka hujat, malah justru selamat dari lesan-lesan mereka. Jadi ya kalau bahasa anak-anak muda, enjoy your life. Ini Masya Allah. Wah, itu semacam itu Ustaz. Kalau kita mikirnya pikiran yang besar, kita tidak akan pernah terrepotkan dengan hal kecil yang disampaikan oleh manusia. Apalagi manusia yang mengucapkan juga majhul. Orangnya siapa kita juga nggak ngerti. Ilmunya dulu belajar di mana kita juga nggak paham. Siapa ustadznya juga kita nggak paham. Kalau kita kan jelas, kita belajar di Fakultas Syariah. Betul nggak Ustadz? Saya 2 tahun di Edat Bahasa Takmili, 1 tahun Fakultas Syariah, 4 tahun masyayikh saya masyayikh Timur Tengah. Saya lulus dengan angka yang juga tidak sedikit dan saya yakin antum juga nilainya tinggi juga. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mempertanyakan kita itu, saya ditanyakan apanya sih? Betul kata Ali bin Abi Thalib. Anak kok seperti tahu arahnya kemana ini Ustadz ya? Jangan-jangan teman sekelas juga nih. Jadi
Makanya insya Allah Ustaz, tidak perlu kita merepotkan semacam itu. Karena apa? Orang semacam itu kalau dalam kata kaidah bahasa Jawa itu apa? Lampu itu nek mati, lampu itu nek entek minyaknya mati dewi. Lampu itu kalau kemudian Minyaknya sudah habis, habis minyaknya kan mati sendiri. Kalau mereka sudah bosan menghujan nanti mundur sendiri satu persatu insya Allah. Iya. Ya, makanya saya tuh selalu menyampaikan Ustaz, 5 kaidah yang harus diperlakukan ketika orang itu ngaji. Mungkin antum pernah dengar gitu, dan saya yakin antum pernah mengkaji. Pertama, menentukan standar kebenaran itu bukan kepada kelompok tetapi kepada sifat dan karakteristiknya. Kalau mengembalikan kebenaran kepada kelompok, ya gaya-gaya semacam itu akan banyak. Yang kedua, yaitu adalah jangan fanatik buta. Kan fanatik buta muncul pertama kali dari kalangan Yahudi. Lalu su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk nular, sampai akhirnya kaum muslimin mereka fanatik buta. Dan ironisnya, orang yang paling mengaku itu biasanya orang yang paling bermasalah, Ustaz. Orang yang mengaku paling NKRI biasanya paling bermasalah juga. Orang yang paling mengaku paling Islami ya biasanya paling bermasalah. Masya Allah. Maka, orang yang paling sunnah biasanya banyak sekali masalah yang ditimbulkan. Kalau sudah mengaku-ngaku dan mengklaim dirinya sendiri, padahal pengakuan dari umat tidak memberikan testimoni yang semacam itu, hanya klaim sepihak saja. Iya. Makanya jangan fanatik buta. Yang ketiga, jangan jadi khawarij lah kalau kita ngaji. Khawarij itu apa? Sifat khawarij itu kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah banyak, Ustaz. Setidaknya ada 3 poin besar yang dimiliki pada sifat khawarij itu. Kata beliau dalam kitab Al-Khawarij Inda Ibnu Taimiyah. 1, mereka gampang memvonis, mereka gampang untuk menyesatkan. Ya, sebagaimana kita melihat pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dikatakan inna hadhihi lakismah ma'adala fiha wa la yubtagha bihi wajhullah. Seorang nabi itu divonis tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah. Gara-gara yang memvonisnya itu tidak bertabayun kepada Rasulullah. Kenapa pembagian ghanimah kepada salah satu kabilah lebih banyak? Ya, makanya Masya Allah ya Ustaz, vonis itu perkara besar gitu. Bedanya Ahlussunnah dengan Khawarij itu apa? Khawarij itu gampang memvonis gitu, dan vonisnya tidak sesuai dengan qawaid yang ada, tidak sesuai dengan dhawabit dan peraturan kaidah-kaidahnya. Yang kedua, orang Khawarij itu apa? Ahli ibadah luar biasa. Baik yang besar atau yang kecil dikerjakan semuanya. Makanya kan kata Rasulullah, Quran kamu tidak akan sama menandingi Qurannya mereka, sholat kamu tidak akan pernah mampu menandingi sholatnya mereka. Artinya orang-orang Khawarij itu Masya Allah di sisi ibadah itu luar biasa dalam yang wajib dan yang sunnah. Bukan berarti kita tidak beribadah, kita tetap beribadah. Jangan sampai nanti malam kita tahajud, nggak jadi daripada nanti Khawarij, nggak gitu juga. Tapi kalau kita Ahlussunnah itu kita getol, kita semangat melakukan yang wajib dan yang sunnah, tapi di sisi yang lainnya kita tidak gampang untuk menyesatkan, tidak gampang memvonis orang lain. Dan yang ketiga yang kita juga harus paham, sifatnya orang Khawarij itu adalah orang-orang kafir selamat dari lisannya, tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang dohirnya mukmin malah tidak selamat dari lisannya. Nah itu kalau sudah semacam itu kan kita mampu, dan kita harusnya mendiagnosa diri kita masing-masing kan. Saya ini gampang mengkafirkan enggak? Saya ini gampang menyesatkan enggak? Saya ini ahli ibadah tapi gampang menyesatkan ataukah tidak? Apakah saya ini orang kafir selamat dari lisan saya tapi orang muslim tidak selamat dari lisan saya? Setiap thalibul ilmi dan setiap pencari ilmu adalah orang yang paling berat dengan mendiagnosa dirinya dan bermuhasabah atas jiwanya. Apakah dia termasuk orang yang mendapati berbagai macam hal yang dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu. Kemudian yang keempat ya harus mengerti perbedaan para ulama. Kemudian yang kelima ya ambil yang baik, buang yang buruk. Kita gunakan kaidah itu pada takaran yang sebenarnya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai menolak kaidah itu. Karena kaidah itu adalah kaidah yang sebenarnya sejatinya adalah ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau yang salah jangan diambil, yang baik diambil. Bukankah Ibnu Qudamah mengambil kitabnya Imam Al-Ghazali, Ustaz? Betul nggak, Ustaz? Jangan sampai jadinya Minhajul Qasidin, ya atau tidak, Ustaz? Iya, sah. Semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi senyumin aja ya Ustaz. Santai aja gitu. Santai. Saya sudah melewati masa-masa itu. Iya, maka kita bincang begini Ustaz. Ini kayak ngadem no hati gitu Ustaz. Bayangin Kenapa? foto kayak ngadem no hati Ustaz. Oh gitu. Nggih, iya. Insya Allah. Jadi foto dipajang, bahkan kitab yang nggak ikut apa-apa jadi korban Ustadz. Jangan tertipu dengan kajian kitab tauhid. Apalagi ada foto Gary lagi di sana, ada foto Abu Shanum, ada foto Akhrik. Jadi terkenal mereka Ustadz.